Ini adalah hasil sagu yang baru direndam selama sekitar 1 minggu, guys. Ini menggunakan eh, teknik semi modern. Oke, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Surya Malakiano di channel Malakiano Family. Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu, tak kurang satu apapun. Buat kalian yang udah mau ngeklik video ini, terima kasih yang udah klik dan nonton videonya. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian tentang pengolahan sagu atau yang biasa kita kenal yaitu makanan tradisional dari Sulawesi Tenggara yang jadi salah satu pengganti makanan pokok dari nasi, guys. Di sagu juga sangat banyak memiliki kadar karbohidrat yang tinggi. Oke, yang udah mampir di channel saya, jangan lupa buat kalian di like, di subscribe, dan di komen. Oke, ini salah satu pengolah sagu yang ada di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi tenaga beliau dalam mengolah sagu ataupun membuat makanan pokok khususnya suku Tolaki tetap beliau lestarikan dan tetap semangat. Kita lihat, guys, jangan lihat dari usianya, tapi beliau memiliki semangat dan kekuatan untuk mengolah sagu tersebut demi para pecinta sinonggi. Oke, sebelum kalian atau yang kalian suka makan sagu, ya seperti inilah cara para bapak-bapak pengolah sagu bekerja. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Proses pengolahan sagu itu sangat membutuhkan tenaga dan menguras waktu yang begitu panjang, guys, karena proses pembuatan sagu itu sangat ribet. Namun sayangnya harga tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan gimana caranya mereka mengolah. Karena menurut informasi yang saya dapatkan dari bapak tersebut, untuk harga per karung sagu itu Rp60.000 per karungnya. Dan satu kali mengolah beliau bisa mendapatkan kurang lebih 60 sampai 70 karung. Semoga untuk generasi muda tetap terus melestarikan ataupun terus belajar dan ada penerus dari bapak tersebut dalam proses pengolahan sagu. Oke, setelah hasilnya seperti ini, setelah bongkahan-bongkahan atau gelondongan-gelondongan batang sagu itu dibelah dan hasilnya seperti ini, guys. Sudah seperti ini, lalu dikumpul satu persatu dan dikumpulkan sagu tersebut. Batang-batang sagu dibelah menggunakan kampak
Ya kayak proses pembelahannya sih kayak kita membelah batang kayu, dan ternyata untuk di luarnya itu, di kulit luar sagu tersebut itu memiliki tekstur kulit yang sangat tebal dan kuat ataupun dia keras. Oke guys, setelah dilakukan pembelahan semua, tahap selanjutnya itu masuk untuk persiapan proses penggilingan ataupun pemisahan antara serbuk-serbuk sagu dan kulit luarnya. Ya, ini proses sementara menyiapkan tempat untuk melakukan penggilingan ataupun pemarutan sagu tersebut agar butiran-butiran sagunya itu enggak ada yang jatuh ke tanah. Inilah prosesnya yang memakan waktu yang panjang. Ini salah satu mesin yang beliau miliki. Mesinnya sangat sederhana sekali, karena untuk mesin pengolahan sagu yang semi modern seperti ini masih banyak yang menggunakan, bahkan masih ada juga yang menggunakan peralatan seadanya. Ini sementara proses pemberian minyak pelumas agar pada saat melakukan kerja dalam penggilingan sagu itu tidak ada kendala. Semua dipersiapkan secara maksimal agar sagu yang dihasilkannya pun tetap maksimal guys. Oke, kalian bisa lihat inilah yang akan digiling sagu tersebut. Oke, di tahap selanjutnya setelah tempat dan semua sudah siap, kita masuk di proses penggilingan. Proses penggilingan dilakukan dengan cara hati-hati karena beresiko melukai si pekerjanya. Jadi harus dilakukan dengan cara hati-hati. Ini adalah proses pengerjaannya, ya cukup lumayan rumit juga buat yang belum terbiasa melakukan hal tersebut. Kita bisa lihat gimana tekun dan telatennya beliau walaupun di usia yang sudah tidak muda lagi. Semoga buat para generasi muda bisa meniru ataupun meneruskan agar makanan tradisional yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, dan terutama yang berada di Konawe Selatan, sagu ataupun sinonggi yang kata bahasa daerah Tolaki itu tidak punah dan masih tetap merajai di daerah kita sendiri. Kita bisa saksikan caranya juga lumayan susah guys, tapi apabila dilakukan oleh profesional maka semua akan terlihat begitu mudah. Oke, setelah dilakukan penggilingan seperti ini karena kebetulan cuaca di tempat saya sementara mendung, kemungkinan saya tidak bisa melanjutkan. Nanti di video selanjutnya saya akan memberikan kalian video gimana cara mereka melakukan mulai dari pemberian air pada bubuk serbuk sagu. Karena untuk di hari ini saya akan berikan cuma sampai di proses penggilingannya saja guys, dan sebentar saya akan tunjukkan kepada kalian
sagu yang udah kira-kira kurang lebih itu sekitar semingguan guys, direndam ataupun diendapkan. Ini lagi sementara proses pengumpulan serbuk-serbuk sagu. Buat kalian yang mau membeli sagu ataupun yang pecinta sinonggi, kalian bisa berkunjung di Kelurahan Potoro. Langsung kalian bisa melihat proses pembuatan sampai proses proses finishingnya atau pembungkusan dari sagu tersebut ke karung. Dan apabila kalian langsung membeli ke pembuat, kayaknya harganya itu sangat murah, yaitu Rp60.000 per karung. Silahkan kalian berkunjung ke tempat beliau ini. Oke, dalam proses penggilingan seperti ini bisa memakan waktu seharian penuh guys, karena sangat ribet. Oke, saya akan tunjukkan pada kalian sagu yang udah hampir jadi. Ini udah direndam ataupun diendapkan selama kurang lebih seminggu guys. Ini kita bisa lihat sagunya sangat putih. Oke guys, sampai di sini dulu video yang bisa saya berikan kepada kalian. Sampai ketemu lagi, see you next time, dan dadah, bye bye.